Kan iku karo swarga cek kepincurute kan iku. Swarga karo Indonesia iki padha. Wis ngene iki swarga iku kira-kira. Pokoke angger atimu ngene iki berarti wis swarga. Gitu loh, tenang aja. Bahkan di sana nanti agak masih meragukan saya itu. Arep dangdut tuku kaset ning ndi? Wes nonton TV masa ono siaran TV ndek surga gitu kan. Enggak, maksud saya itu mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah karena Allah nanti menjebak kamu. Alah kamu lak cari surga ndak cari aku. Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Mana kok Tuhan ndak ada di surga ini? Terus karena orang bertahun-tahun untuk apa kita di surga tapi tidak ada Allah? Sia-sia ngono kabeh ngomong terus Allah ngangguk teko cendela, lah kon lak ndolek swarga gak ndolek aku. Wah. Salah. Kalau kamu cari Allah, hadiahnya surga. Jadi cari Allah aja. Ruwet itu cari surga itu, ruwet. Bukan enggak, cari Allah aja. Oke, sekarang saya tanya, iki wis entek waktu nire aku kudu nang airport iki rek. Oke. Anda di sini jujur, insyaallah ya. Berarti Anda sama Allah kompatibel. Luding dia pada Anda, ya. Sekarang saya tanya, kalau di rumah berapa persen bisa jujur? Di rumah tanggamu sama istri, sama suami, sama anak, berapa persen bisa jujur? Nggak usah kamu jawab, cukup di batin. Begitu kamu ke kantor, berapa persen jujurnya? Kamu kalau jujur di kantormu, hancur apa jaya? Kalau kamu jadi anggota DPR, dibutuhkan kejujuran berapa persen? Mana yang lebih dibutuhkan kejujuran atau kekejaman? Mana yang dibutuhkan kesantunan apa ketegaan hati? Jadi di negara ini, di mana tempat kejujuran? Di mana tempat kesucian? Di mana tempat kemurnian? Di mana tempat objektivitas? Di mana tempat keadilan? Hanya di sini. Pas Jumat kedua tok. Nanti pulang ya nggowo gak jujure dhewe. Ngerti teman sekalian ya? Bisa Anda teruskan negara yang tidak ada tempat untuk kejujuran. Bisa Anda teruskan. Apa yang salah sebenarnya? Ini negara atau bukan? Ini pemerintah atau bukan? Oke, tak singkat ya, itu jawaban dewe. Sampai kapan kamu bisa meneruskan keadaan seperti ini? Soal tato gelut. Ayo tatoan, gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu, seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangganya terus sedih, seneng. Wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia gak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ahno atau sing karena gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudhu itu kan bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh, karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya, kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa ana wudu ngene rek. Ngene wudu. Nah, ada bala yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah, jadi ternyata wudu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudui, aku gak melok ngentut. Terus ngene, saya lihat itu, saya ngentut duduk aku Kamu itu ya sadis. Berdebat yang enggak mengenai tahiyat.
Akhirnya saya berpihak kepada orang yang tidak nduting. Dah, mau apa kamu? Karena enggak punya driji. Lah mangkel sih enggak driji, Mas. Ngene hari ini. Sing kene berdebat ngene, tang ngene. Wah. Kamu itu kalau berdebat itu mbok yang mikir-mikir kiri kanan. Ada jadilan, makan beling, makan padi, dimarahin, dibid'ahkan. Enggak ngasih makan nasi. Mbok daripada kamu bid'ahkan, bawa nasi bungkus. Anane kula mangan beling niki mboten duwe iso tuku sego, Pak. Tibane sampean bid'ahno mbok sampean mriki nggawa sego ngono lho dul. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja, mbok diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba, sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Islam cap apa? Cap gome. Itu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya rahmatan lil alaminnya mana? Itu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Gitu. Nah di Jogja rahmatan lil alaminnya mana? No ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada toh. Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh, ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa dari Tuhan gitu. Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan. Enak aja loh. Gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuma sifatku. Tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana. Tidak kepadaku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Nah, ngono rek. Kamu hanya butuh hangatnya, tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntutnya tok, wancane dodol sop buntut. Dadi ana sapi liwat cetok crek, sapi liwat cetok gitu kan. Nyenengno wong Indonesia iki. Media masanya dia dulu tuh ya kerjanya motong sop buntut itu. Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan karena laku buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Dangdut yang begitu. Dangdut yang pertama penting pemain musiknya bareng-bareng, lama-lama untuk apa musiknya? Oh yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup tape recorder ya gitu ya. Setelah itu lama-lama untuk apa? Penyanyinya oh yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu, gitu. Akhirnya raine gak penting. Jadi suatu hari pertunjukan dangdut iki mek ana bokong tok kan. Bokong. Ada bunyi musik terus bokong, muter. Terus enggak penting perutnya, enggak penting pokoknya ana bokong. Jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian. Oke. Senengnya oleh bokong. Lah ya daripada repot-repot itu enggak penting kok wajahnya ini enggak penting toh. Dulu zaman awal dulu wajahnya ini enggak penting kok wajahnya kayak apapun enggak masalah yang penting pantatnya ngebor. Kan begitu. Jadi nek ngono ya wis lah bokong ae wis. Dadi nek iso TV ku pokoke nek syuting bokonge tok. Dadi bokong tok apik itu. Mbok sudah pragmatis seperti itu.
Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Oh, tak terus gendeng kan. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman. Gendeng lagi. Terus YouTube, MH, tidak butuh iman. Wow, titik 2. Dipotong meneh, so buntut. Maksud saya, iman itu kan jalan, jembatan untuk kamu berjumpa. Supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan denganku, kata Allah. Maka kamu menyatu dengan Allah. Kalau kamu hidupmu sudah terus-menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis, kamu tidak butuh iman lagi. Loh, ngarepe ngono iku. Ojo terus MH anti iman. Gendeng arek-arek iki. Saya ditanya wartawan MI. Cak, kalau puasa Mbak Novia memasakkan apa? Kalau buka. Terus aku jawab, pokoknya saya itu enggak ingin yang susah-susah. Maksudnya, ya misalnya daging ayam itu kan kudu betot, dicekel apa? Belungnya terus wus angel, Mas. Aku tempe tahu wis gampang, bleng ngecapi cepet. Terus besok keluar di koran MI. MH2 saya anti daging. Saya anti daging. Jangan vegetarian, naruno terusan akhirnya. Saya enggak vegetarian. Saya tidak anti daging. Bayangin kalau saya vegetarian dan saya yakin kepada vegetarianisme, terus semua manusia itu vegetarian, dunia akan hancur. Lah terus PT gak dibelah. Wedhus ambruk, jalan Tamrin wedhus kabeh. Dek Senayan PT petok. Lah ndak boleh disembelih. Dibunuh ndak boleh, sembelih ndak boleh, terus piye? Wes akhirnya overpopulasi, kambing, sapi, kerbau, wes sembarang, burung dara semua. Nggak boleh diapa-apain kok. Jadi kalau vegetarian karena keperluan pribadi ndak ada masalah, tapi jangan dijadikan ideologi. Kalau tak laksanakan bener kan ngelu dhewe kan ndak semua. Bayang no. Wete iki. Macet-macet itu petok ubur petok ya apa. Istana iki sine wedhus. Ngarani bose. Ngono upamane ya. Nah sekarang Anda tahu orang bilang Allahu Akbar untuk nembak, Allahu Akbar untuk membunuh. Dan sekarang orang juga untuk menandakan Islamnya kan setiap kali kalimat syahadat. Supaya ketok Islam gitu kan. Dan gak karu-karuan. Istri saya Mbak Fia ke Bandung, dijebak oleh temennya ternyata ikut pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu tanya, loh Mbak Novia tinggal di mana? Di Jogja Bu. Subhanallah di Jogja. Bojoku bingung hubungannya Jogja karo subhanallah itu apa? Tinggal di Jogja kok subhanallah itu loh. Ki podo lah iya. Kok tinggal di Jogja kok subhanallah, itu sama dengan di TV. Ibu kok bisa di depan HI ini aslinya saya dari Magelang Pak. Luar biasa dari Magelang. Loh dari Magelang kok luar biasa gitu. Di Indonesia ini nanti saya akan ngomong udah enggak ngerti bedanya permata dengan batu. Udah enggak ngerti bedanya emas dengan kerikil. Ini kunci malam hari ini. Ya, kuncinya, tapi nanti dulu. Jadi kita kembali ke subhanallah tadi. Jadi setahu saya subhanallah itu kan mengingat kesucian Allah. Maka alasannya adalah kalau kita melihat sesuatu yang kotor, kita sebut kesucian Allah, kan begitu. Ada orang korupsi subhanallah, karena korupsi itu kotor. Kalau alhamdulillah jelas lah. Ada cewek cakep, alhamdulillah. Gitu kan? Peres gitu. Padahal melenduk ya. Alhamdulillah. Terus gue jadang mana cak alhamdulillahnya gitu kan.
Kalau apa Ustaz? Kalau astagfirullah jelas kita menemukan yang kotor dan buruk dalam diri kita, maka kita bilang astagfirullah. Jelas, simple. Alhamdulillah sama. Tapi kalau subhanallah, apalagi Allahu Akbar, itu Anda tidak logis mengucapkan Allahu Akbar kalau Anda tidak terkagum-kagum atau terkejut atau terpana atau tergetar oleh kebesaran ciptaan Allah. Jadi gak iso demo Allahu Akbar. Lapo ke demo Allahu Akbar? Lapo rek aku sebut-sebut rek Gusti Allah dari langit ngomong gitu ngene. Lapo aku sebut-sebut iki? Kamu gak kagum apa-apa kok mau bunuh orang kok Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan tadi terusannya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi Allahu Akbar itu puncak perintah Allah untuk meneliti dirimu sendiri, meneliti alam, meneliti kehidupan. Terus kamu menemukan kekaguman-kekaguman luar biasa, ya Allah, aku ini sudah mau jual rumah, udah nggak punya harapan. Loh ada loh teman yang nolong saya, Allahu Akbar. Kagum saya sama takdir Allah itu. Nah, baru cocok Allahu Akbar. Maka kalau kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kamu disuruh meneliti 1 bulan, maka itikaf 1 bulan, berpuasa, mengambil jarak dari materialisme, mengambil jarak dari mainstream. Kamu selama berpuasa, akhirnya kesucian dirimu itu menemukan hal-hal yang dahsyat dari kehendak Allah dan ciptaan Allah, maka kamu tidak sabar untuk menunggu mengucapkan Allahu Akbar gitu. Iki meneng-meneng Allahu Akbar, ono apa Allahu Akbar? Iya nono ndas melaku dewe 5 ngono iku Allahu Akbar. Apa kaki 1000 dadi ada memedi 1000 sikil 1000 melaku gandhe awak itu. Utawa ana tangan ngene iki karo nyekel nyekel dekmu iki ya. Di kamar ngene iki. Kita saiki ki ana masjid iku ana tulisan yang belum khitan dilarang masuk masjid. Iki aku gak paham, kalau ada hukum kan harus ada prosedurnya. Harus ada perangkatnya, harus ada fasilitasnya. Terus carane ngecek uang wis sunat gurung ku ya apa? Masuk masjid, masuk ruangan. Buka. Akhirnya suwe-suwe pegel, sampun Pak. Gendeng ta iki ngomong. Ini kalau diperlebar banyak sekali ini, tapi saya mohon maaf kepada MUI, saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya bukan apa-apa, saya cuman urun logika, urun akal sehat. Karena sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiranmu. Kalau engkau tidak jujur berpikir, saraf-sarafmu akan konslet dan akan menciptakan perintah-perintah yang akan membuat badanmu tidak sehat. Teman sekalian, jadi sekarang ada sertifikasi arah kiblat, coba. Ya apa gara-gara ini? Iya kok kiblat itu jelas. Mana ada orang sholat di Indonesia ngadep kiblat? Enggak ada. Ngadep ke barat, miring ke utara 24,5 derajat. Tapi enggak menghadap kiblat. Kiblat di sana kok. Arab di sana Mas, dari sana Mas. Di sana Mas. Sembayang ngene. Ngene. Karena imamnya wis 70 tahun kata gak kelebok ngono ya apa kan. Mana kiblat? Kan jangan hanya bujur, lintangnya juga kan begitu. Iki apa arek-arek? Sertifikasi halal barang dulu. Aku setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan nggak masuk akal. Gini loh Mas, kalau di Kuala Lumpur, di Tokyo, itu kan 90% di jalan raya itu mobil. Maka kalau ada motor bahaya. Maka motor harus menyalakan lampu. Kan gitu. Maka dari jauh sudah kelihatan, tidak sampai tabrakan atau gesekan. Kalau di Jogja lah motor kabeh. Wah, ngontrong sambrek. Ini ngapain dinyalakan? Mestinya yang dinyalakan yang minoritas. Betul enggak? Karena asumsi dasarnya ini mobil semua, kalau ada motor nanti nggak kelihatan bahaya, maka harus pakai lampu. Kalau di Indonesia sekarang motor boleh kemana-mana, di mana-mana motor sing nyentrong loh. Apa enggak terbalik? Di Amerika mayoritasnya tidak muslim, maka asumsi dasarnya makanan itu haram, maka dibutuhkan sertifikasi
halal. Di Indonesia mayoritas muslim, semua makanan relatif halal, maka yang dibutuhkan sertifikasi haram. Gimana sih? Ya tapi tidak apa-apa, wong dia nggak ngerti. Tuhan bingung, waduh nggak paham. Engkau nyun sewu ketua MUI, kamu kok bikin begini? Kenapa? Kan sertifikasi haram, kok halal? Loh ngoten ta? Mboten ngertos ya kula. Akhirnya masuk surga, wis mlebu wong nggak paham kan gitu. Enak pokoknya. Jadi jadilah orang sebodoh-bodohnya orang, sehingga Anda tidak ada alasan pada dirimu untuk dimasukkan neraka. Begitu si siapa jenenge malaikat Malik mau menyeret, sentar, apa ini kok saya dimasukkan neraka? Lu kamu dulu kan nanda tangani surat sertifikasi halal, seharusnya kan haram. Lu kok ngoten? Lu gini loh, terus Isra apa jenenge, terus malaikat Malik ngekei makalah ini loh, lihat makalahnya gini. Ini seperti motor dan mobil, halal dan haram gini. Wah ngoten ta. Wah mboten kondo biyen-biyen sampean. Mboten roh kula. Akhirnya wis mlebu swarga, gak masalah. Tak dongakno semua mlebu swarga. Gitu loh.